Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Al-Mukarram wal Muhtaram, bil khusus Imam Asy-Syaikhan Al-Arsyadani, Pak Arsyad yang 2 orang, Syekh saya yang 2 orang ini alhamdulillah saya bisa jumpa dengan Pak Arsyad. Dan alhamdulillah juga saya bisa jumpa dengan Mas Hasan, udah lama gak sawan ke kantor beliau. Para jemaah yang hadir di webinar kali ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan moderasi dalam ibadah haji. Jadi saya sudah nyimak dari bagian pertama Pak Dr. Arsyad Hidayat, kemudian dilanjut Pak Syekh Nasfi Arsyad. Saya tinggal melengkapi saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa melengkapi dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Next Mbak Nisa. Jadi saya bagi materi saya ini dengan konten 4 saja terkait 5 terkait istiqomah, kemudian fikih musafir, fikih haji, fikih umrah, memahami lokasi dan isu terbaru penyelenggaraan haji. Jadi konteks nanti sebagian sudah disampaikan oleh Pak Arsyad Hidayat terkait dengan definisi istiqomah dan sebagainya. Kemudian ini saya bicara istiqomah dalam konteks ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nanti kemudian kita ngomong fikih musafir terkait dengan sholat ketika di pesawat atau toharo di pesawat yang masih jadi pertanyaan para jemaah. Ada yang bawa semprotan, ada yang bawa debu dan sebagainya ya. Jadi nanti kita coba ini kita tengahi lah supaya nanti jemaah ini tidak terbebani dengan beberapa perkara yang di fikih sebenarnya juga dikasih solusi, kira-kira gitu ya. Jadi istiqomah yang pertama ini adalah saya coba ingin sampaikan bahwa terkait dengan kata istiqomah dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu, bahwa yang dimaksud istiqomah itu ya umumnya kita pahami dalam kitab ya beragama Islam, berakal sehat, kemudian balik, kemudian merdeka. Istiqomah dalam konteks ini adalah punya biaya untuk berangkat, kemudian ada bekal yang bisa ditinggalkan di rumah dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu di fikih 4 mazhab saya coba ditulis di ensiklopedia bahwa kadang-kadang kita itu bisa masuk dalam kondisi tidak istiqomah. Artinya kita harus bisa jelaskan pada jemaah, seandainya ini ada beberapa jemaah yang sudah kapan hari saya ngaji ditanya, Gus bagaimana kalau saya nggak mampu melunasi biaya haji yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah misalnya 69 atau 70, ya sampean ya tidak termasuk istiqomah, nggak apa-apa. Artinya saya jelasin begitu. Jadi sampean ya juga jangan ditarik itu duitnya dari bank. Nah, penjelasan seperti ini sebenarnya tidak sederhana itu ternyata penerimaannya. Ada yang mengatakan kok begitu, nah, jadi nanti rame. Jadi itulah kadang-kadang perlunya kita edukasi dari, dan ini saya sangat mendukung sekali program yang disampaikan oleh Pak Arsyad tadi. Jadi moderasi dalam haji itu memang harus kita gelorakan ya di setiap level pendidikan atau di level jemaah ya, baik yang masih ingin tahu tentang haji umroh, baik yang sudah daftar maupun yang sudah siap-siap akan berangkat. Saya kira akan sangat penting. Nah, kemudian konteks juga saya sampaikan bahwa di dalam materi atau dalam fikih haji saya atau yang saya tulis itu saya mengulis ulang terkait dengan madhab-madhab terkait dengan harta yang dipakai untuk biaya haji. Saya kira ini sangat paham lah teman-teman yang akan berangkat haji sudah sangat memperhatikan ini. Namun konteksnya tetap sama bahwa di fikih itu kita di tengah-tengah itu maknanya jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu memberatkan, jangan juga terlalu menganggap enteng. Artinya perkara ini juga menjadi penting kita sampaikan, kalau bisa ya biaya haji dari harta yang halal dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian kita dalam mengedukasi jemaah. Kemudian istiqomah juga demikian. Jadi kalau tidak mampu untuk memenuhi aspek material yang di rumah atau di dalam perjalanan ya sebenarnya tidak usah maksakan hutang dan sebagainya, nanti malah menjadi beban dia di waktu-waktu yang akan datang ya. Jadi kalau memang ada uang untuk bayar hutangnya sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya jangan. Seperti itu. Next Mbak Nisa. Nah, kemudian saya coba rinci istiqomah dalam 4 fikih madzhabul arba'ah seperti itu. Dengan demikian jemaah bisa mendapatkan informasi kapan orang disebut istiqomah. Saya coba soroti di bagian misalnya di grupnya Hanafi bahwa orang-orang yang dicegah tangkal ya, orang yang dicekal itu tidak istiqomah. Jadi orang yang dicekal oleh KPK, dicekal oleh Kejati itu tidak termasuk istiqomah. Jadi
kain ikhramnya tidak putih tapi orange atau maron itu nanti ya. Jadi itu tidak istitoah. Makanya saya sampaikan di beberapa jemaah usahakan ketika berangkat mau membayar haji ya pakai harta yang halal, karena nanti begitu ditangkap KPK menjadi tidak istitoah dan menjadi masalah ya. Seperti itu ini saya sampaikan di ruang-ruang kajian seperti ini supaya kita paham bahwa istitoah itu sebenarnya di empat mazhab punya punya spread pemahaman yang cukup beragam. Khusus di Syafi'i terkait dengan wanita yang boleh yang tanpa mahram itu sudah disinggung oleh Syafi'i. Makanya di aturan haji yang terbaru boleh berangkat wanita tanpa mahram atau wali itu sebenarnya mengadopsi dari fikih empat mazhab. Jadi artinya isu-isu terkait dengan jemaah wanita tanpa mahram, tanda kutip tanpa didampingi oleh mahramnya atau oleh suaminya, kalau misalnya suaminya nggak bisa berangkat, itu sebenarnya sudah ada solusinya di fikih empat mazhab. Next, Mbak. Nah, kemudian yang bagian kedua ini yang saya coba ulik ya, penting karena ini saya sering bawa jemaah juga sering ketemu jemaah yang bawa semprotan, bawa debu dan sebagainya, kemudian ada yang nggak mau sholat di pesawat karena fakut tohuren, artinya tidak didapati alat bersuci yang cukup. Maka perlu kita berikan edukasi yang baik ketika mau berangkat jemaah, sehingga nanti jemaah itu punya pilihan-pilihan ya, punya pilihan-pilihan ketika akan melaksanakan ibadah di pesawat, karena kita akan dipastikan akan ada di waktu sholat itu, masuk waktu sholat itu ada di pesawat. Nah, next Mbak, teorinya bahwa ketika kita di pesawat itu rata-rata orang bertayamum dengan menempelkan tangannya di jok sebagaimana di bukunya Kemenak atau di buku saya yang sebagai bagian dari alternatif untuk ibadah di atas pesawat. Namun ada satu pendapat bahwa tidak sah kalau debunya itu tidak gubarun, tidak bisa tidak bisa dipegang seperti berhamburan gitu. Jadi debunya memang harus soai dan toyiban, debunya ada dan bisa diaur-aur kalau orang Jawa itu ya. Jadi kalau itu debunya seperti itu baru boleh untuk tayamum. Sementara kita di pesawat pasti tidak ada debu karena jok pesawat divakum. Nah, oleh karena itu jemaah kalau membaca teori ini, misalnya dari pembimbingnya itu membaca teori ini, maka jemaah tidak punya alternatif lain kecuali ya ngapain saya Gus kalau saya nggak bisa tayamum, seperti itu. Oleh karena itu kita harus buka pendapat yang membolehkan dalam kutip pendapat alternatif. Sah boleh meskipun itu debunya nggak kelihatan bisa diambur-amburkan ya boleh, karena setiap benda yang terpapar dengan udara luar pasti ada debu. Nah, dengan demikian kita punya bahan untuk memberikan edukasi kepada jemaah bahwa Anda sholat dengan tayamum menempelkan ke jok itu sebenarnya ya tidak apa-apa. Nah, nanti kita akan teruskan ketika sholat, next Mbak. Nah, ketika sholat pun sama. Jadi ketika kita ketemu sholat nanti, tadi di madhab yang tidak membolehkan dengan yang debu, yang selain debu itu adalah di Syafi'i Hambali, bahwa harus ada debunya, harus ada tanahnya dan seterusnya. Nah, yang sedangkan setiap benda yang muncul yang di permukaan bumi yang nempel itu juga sebagaimana dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah itu diperbolehkan, yang nempel di jok, nempel di tembok juga nggak apa-apa. Jadi artinya kita nanti ketika berbicara moderasi ini kita perlu sampaikan kepada jemaah supaya jemaah tahu saya sekarang ngambil yang mana, dan itu terkait dengan intikal atau pindah madhab tadi sudah dibahas oleh Pak Arsyad bahwa itu ada kita peluang untuk ke sana ya. Next Mbak. Kemudian yang terkait dengan tayamum seperti biasa ya kita ajarkan tayamum dengan seperti itu dan seterusnya. Kita coba jelaskan kalau di Maliki sekalian aja pindah ke Maliki nanti, karena boleh jadi kita sebelah kita istri kita nanti biar kalau senggolan nggak batal ya sudah langsung aja pindah mazhab dari biasanya wudhu cara Syafi'i, wudhu cara tayamum cara Syafi'i, pindah aja langsung cara Maliki. Bila cara Maliki tayamum tidak perlu sampai siku, cukup di pergelangan tangan. Seperti itu jemaah kita edukasi ketika mau berangkat akan menjadi ilmu yang manfaat dan insya Allah dia yakin ketika menjalankan ibadahnya. Next Mbak. Kemudian berikutnya adalah salat di pesawat terbang. Nah ini yang sering ditanyakan jemaah, bahwa di mazhab yang sangat ketat seperti di mazhab Syafi'i, bahwa sholat itu mesti ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam konteks keabsahannya. Pertama terkait dengan alat bersuci, adanya air atau adanya debu yang
yang so'idan toyiban dan gubarun tadi, kemudian kakinya istiqror, kemudian kiblatnya ajab. Nah, ketika kita naik pesawat pasti ada yang nggak ada, yaitu debu nggak ada, kemudian air di pesawat juga dibatasi dan seterusnya. Dan yang pasti yang ketiga, tidak istiqror, kakinya tidak nempel ke tanah. Nah, sholat-sholat yang tidak istiqror di madhab Syafi'i itu dianggap hanya sekedar sholat li hurmatil waktu, hanya sholat suri saja, hanya sekedarnya sholat karena ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah kalau sudah kekeh dengan Syafi'inya, kemudian dia sholat di atas pesawat, ya jatuhnya nanti kalau ketika mendarat ya diulangi lagi dan seterusnya seperti itu. Oleh karena itu jemaah kita harus edukasi, Anda boleh kok pindah madhab, tidak harus di Syafi'i. Maka saya buat satu alternatif, next Mbak. Alternatif sholat di pesawat terbang, next lagi. Ada 3 next lagi. Nah, itu ini saya taruh. Nah, inilah pilihannya kepada jemaah. Ini adalah cara-cara saya mengedukasi jemaah ketika menjadi jemaah yang akan berangkat naik pesawat itu. Anda punya pilihan kok, punya pilihan untuk ibadah. Misalnya pilihan pertama ini yang paling berat, itu pilihan yang paling hati-hati dalam versi ulama Syafi'i, yaitu berwudu kalau bisa, karena dengan tayamum dengan ditempelin jok ya nggak bisa. Nanti kita ajarkan di rumah dia sudah wudu, kemudian pakai sepatu, pakai khuf, sehingga nanti ketika wudu di pesawat dengan air yang seadanya di toilet itu, ketika basuh kaki cukup dioleskan khufnya, itu kita ajarkan. Kemudian sholat, kemudian wudunya pun kita ajarkan cara maliki, kemudian sholatnya dan seterusnya, sampai kemudian ketika sholat dengan duduk seperti itu. Nah, kita beritahu bahwa Anda meskipun sudah sholat dalam di pesawat dengan wudhu yang ada itu, sholatnya jatuhnya hanya dihormatil waktu. Nanti kalau turun, Anda kalau masih ada waktu tinggal ngulangi, kalau lewat ya qadha. Ini yang paling berat, paling sulit, dan jarang jemaah yang ada, jemaah 1-2 yang milih ini. Tapi bagi jemaah tertentu akan repot nanti karena kegiatan kita di bandara sangat banyak. Seperti mulai dari imigrasi, kemudian ngantri ke bis dan seterusnya ya. Nah, kemudian pilihan kedua ini yang paling nyaman di madhab Hambali. Jadi dengan sholat seperti itu, dengan alat bersuci seadanya, sholat ya dengan duduk yang semampunya seperti itu, maka sudah dianggap sholat. Nah, ini mungkin yang kita ajarkan pada jemaah. Anda boleh pindah ke madhab Hambali meskipun ada Syafi'i. Nah, yang ketiga ini yang paling enteng, tapi nanti ada risiko kita harus ngulangi. Ya sudah, kalau waktu masuk sholat Anda nggak usah ke toilet wudhu, Anda nggak usah tayamum di jok pesawat, cukup zikir. Nah, nanti baru turun Anda sholat, dan sholatnya karena tadi tidak atau belum sholat nanti di qadha. Nah, ini alternatif ini saya juga jumpai di buku coklatnya Kemenak ada seperti ini, dan di buku saya yang baru terkait peta perjalanan haji sudah saya sebutkan. Artinya ini adalah pilihan-pilihan yang kita boleh ajarkan kepada jamaah. Next, Mbak. Kemudian berikutnya adalah saya ingin sampaikan terkait fikih ibadah haji. Next. Bahwa fikih ibadah haji itu yang menjadi isu pertama itu terkait dengan ambil mikot, ya. Terus terang jemaah haji yang saya bawa ataupun saya membawa jemaah umroh, saya kalau langsung ke Mekah saya memang menyarankan kawan-kawan sudah siap dengan pakaian ikhramnya di kabin. Artinya kalau ketika nanti mendekati 1 jam sebelum mendarat, seperti peta seperti itu, nanti kita sudah siap-siap untuk ikhram. Namun ada juga kendalanya, ada beberapa jemaah yang tidak bisa mengganti pakaiannya ketika di dalam pesawat. Ya, ini akan jadi kerumitan tersendiri dan akan menjadi kekacauan tersendiri karena terpaksa kita keluar atau dari tempat duduk tidak pakai safety belt, tidak pakai pakai sabuk pengaman, akhirnya akan jadi teguran dari maskapai. Jadi ini akan jadi isu utama. Nah, kalau seandainya kita nanti ambil mikot di Jeddah, ada isu lagi karena jemaah baru pertama kali ke Jeddah, belum tahu kamar mandinya di mana. Akhirnya bis yang nunggu di parkiran harusnya 2 jam, jemaah dari mulai imigrasi sampai menuju ke bis ada, ditunggu 2 jam lewat nggak ada, bisnya disuruh pergi sama askar, ya sudah, nanti akhirnya keteter, jadwalnya berantakan. Nah, ini juga harus menjadi isu penting. Next, Mbak. Oleh karena itu saya coba tawarkan beberapa pendapat yang mungkin akan jadi solusi. Ya udah, kita ambil aja ikut di Jeddah, tapi dengan disiplin, artinya dengan 2 jam misalnya ketika bis menunggu kita sudah selesai. Kemudian kita juga punya sandaran dari fatwanya MUI, dari fatwanya Majelis Ulamanya Saudi Arabia, artinya tidak ada masalah, tidak ada isu terkait dengan
ngambil mikot di Jeddah, artinya tidak ada masalah. Namun bagi orang yang kekeh ya silakan, nanti kalau memang mau ambil di atas rombongannya 1-2 orang ya nggak apa-apa juga. Kita tinggal edukasi, nanti tinggal turun, dia sudah nyaman, tinggal nunggu kawan-kawannya untuk berpakaian ihram. Next, Mbak. Kemudian berikutnya adalah tadi yang niat umroh. Nah, niat umroh yang tadi istikhraj itu nanti memang perlu diajarkan di sini ketika mau umroh atau mau haji, karena itu penting. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan hajinya, tidak bisa menyelesaikan umrohnya, maka sudah dianggap sudah selesai dan tinggal membayar dam, menyembelih seekor kambing. Itu saya kira perlu juga diedukasi oleh para mutawif, para travel, supaya ini akan menjadi pintu solusi bagi kawan-kawan yang mempunyai jemaah yang umurnya di atas 65, yang mungkin secara fisik tidak sanggup untuk menyelesaikan dalam rangkaian rukun rukun haji atau rukun umroh. Next. Kemudian berikutnya adalah mengapa niat di talafut ini juga saya kira ada beberapa jamaah. Gus, apakah perlu di talafut? Ya sudah, saya kita jelasin aja bahwa ada contoh-contoh bahwa itu di talafut. Ya sudah, kalau biasa di talafut ya talafut. Tapi yang penting Anda tidak salah meniatkan. Kalau umroh ya niatkan umroh, kalau haji ya niatnya haji. Karena nanti impactnya kalau kita haji, berangkat haji niatnya haji, terus ternyata tamat tuh kan ya soal lain, nah, seperti itu. Next, Mbak. Nah, kemudian ada isu lagi yang perlu saya sampaikan untuk badal. Tadi udah ide tentang badal, baik badal umroh maupun badal haji akan jadi solusi bila di masa depan nunggunya kelamaan sampai orangnya wafat misalnya, ini jadi solusi. Kemudian juga badal terkait dengan lontar jumroh, baik jumroh yang akobah maupun jumroh sampai nafar sani akan jadi solusi juga. Cuman nanti edukasinya kita perlu sampaikan caranya. Badal umroh itu kan ada 2 macam. Pertama ya menyelesaikan untuk dirinya yang badalin, kemudian balik lagi ke ula ustawa akobah. Kalau misalnya badalin 2 orang ya balik 2 kali. Seperti itu harus disampaikan juga supaya nanti mana pendapat yang akan dipilih ya. Next. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ikram yang terkait isu ini juga perlu juga, bahwa ketika kita sudah sampai Jeddah atau ketika di tanah halal kemudian masuk tanpa pakaian ikram ya, ini juga jangan sampai dilanggar oleh jemaah. Maksudnya moderasi itu ini salah satunya ya, jangan sampai kebablasan juga. Kalau memang di tanah halal kita mau umrah harus pakai pakaian ikram ya sudah siap dengan pakaian ikramnya, jangan lagi nawar-nawar alah gini, nggak bisa. Moderasi tetap pada posisi ikhtiyat, hati-hati terhadap hukum-hukum yang ada potensi bisa membatalkan ibadah itu. Next. Kemudian berikutnya terkait dengan memahami lokasi. Di buku saya yang baru, saya buatkan peta, namanya judulnya Peta Perjalanan Haji ini. Saya buat semua peta yang sesederhana mungkin bisa dibaca oleh jemaah. Jadi dengan peta-peta seperti ini, saya bisa tunjukkan bahwa kalau masuk pintu nomor 88 atau masuk pintu 87 dari pintu Fat, kemudian dari Darut Tauhid pintu Raja Fat dan seterusnya, saya tunjukkan semua di buku. Saya tunjukkan detail. Misalnya pintu Babul Malik akan ketemu Hotel Zam-Zam, kemudian hotel-hotel yang ke arah Ulyan sana, ke arah atas. Kemudian yang pintu Anjum, pintu Abdullah akan ketemu Hotel Anjum dan sebagainya. Saya sudah coba buatkan petanya sehingga jemaah yang umroh atau yang haji tidak gagap tempat ya, tidak dia tidak lagi bingung mencari lokasi, termasuk lokasi toilet. Kalau kita ada di tempat sa'i toiletnya di mana, kalau kita di pintu Fat toiletnya mana, itu saya sebutkan semua karena ini bagian penting dari mengedukasi jemaah. Next. Nah, berikutnya adalah tempat-tempat mustajabah juga kita ajarkan pada mereka. Di Ka'bah itu banyak tempat yang mustajabah, tidak melulu Hajar Aswad, juga kita perlu sampaikan. Next, ini saya langsung tunjukkan petanya. Next, Mbak. Nah, itu seperti itu, saya tunjukkan ada mustajar ya, tempat yang di belakang itu yang jarang ditengok orang, yang lurus dengan pintu depan itu ada namanya mustajar. Ini dulunya karena pintu yang ditutup itu tempat mustajabah, mustajam, sofa, marwah semuanya mustajabah, karena supaya jemaah itu merasa ketika haji atau umrah itu aku sudah berdoa di tempat yang mustajabah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Ta'ala. Karena konteks ini jemaah itu punya rasa kenikmatan tersendiri ketika beliau-beliau bisa berdoa di tempat-tempat mustajabah. Makanya kita tunjukkan saja, tinggal dipilih aja, nggak usah ngejar nyium Hajar Aswad, toh di mustajar bisa, toh di marwah bisa, toh di sofa bisa misalnya, gitu ya. Jadi kita ini penting menunjukkan ini. Di buku saya sudah saya buatkan. Next, berikutnya.
Nah, seperti ini Pertamina tadi sampaikan, jadi jarak antara Mina Jadid ke Jamarot itu cukup jauh, jadi saya kira kita tidak ada solusi lain kecuali badal bagi yang tua itu adalah salah satu ide yang menurut saya tidak melanggar syariat, tapi juga bisa menyelamatkan quote unquote jemaah dari kecapean atau kelelahan, dan ini akan sangat signifikan untuk kalau kita bisa atur, maka insya Allah jemaah yang tua insya Allah berangkat selamat pulang selamat. Itu moto dari Kemenak yang sekarang adalah bagaimana sekecil mungkin mengurangi risiko fatality di ketika haji. Ini penting karena ini bagi kita ini sebagai satu prestasi tersendiri. Bila risiko fatality di jemaah kita bisa turunkan, insya Allah akan menjadi satu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak termasuk para travel. Next. Nah, berikutnya isu-isu terkait dengan software. Nggak semua jemaah bisa ngerti terkait dengan software, terkait dengan aplikasi. Nggak semua jemaah pegang handphone. Ini juga jadi isu tersendiri bagi jemaah travel. Mohon diperhatikan terkait dengan bagaimana cara membuat trasreh untuk masuk Raudhah dan sebagainya. Ini juga jadi isu. Mohon ini nanti akan jadi bentuk diskusi kita di masa yang akan datang ketika kita ketemu satu aturan yang dari Kementerian Haji Saudi yang misalnya seseorang untuk masuk Raudhah harus menggunakan aplikasi dan seterusnya. Termasuk isu terkait, bukan isu ya, sudah kejadian sekarang kalau mau tawaf harus pakai pakaian ikhram. Padahal di VK dijelaskan orang pakaian ikhram itu harus dari mikot misalnya. Nah, kalau misalnya itu dipegang, maka kalau kita tawaf wada hanya untuk ngakalin petugas, ya berarti khilah dengan dalil ya. Itu nanti hajinya ya ada kekurangannya karena ada mengakali dalil. Mestinya kalau nggak tawaf ya, kalau nggak pakai pakaian ihram di atas kejauhan, mau nyewa motor duitnya udah habis. Nah, jadi ini nanti akan harus kita diskusikan karena ini akan menjadi bentuk layanan minimal standar dari travel maupun Kemenak ketika menjelaskan pada jemaah haji atau ketika menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. Next. Nah, berikutnya adalah ini buku yang terbaru dikasih kata pengantar oleh Pak Menteri Pak Yakut. Alhamdulillah, insya Allah hari ini sudah terbit. Jadi pas hari Jumat hari ini terbit. Nanti mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang bisa menjawab dari diskusi akan saya kirimkan hadiahnya dari buku ini. Kemudian next, terakhir. Nah, terima kasih, syukran. Todarabah, kata orang Yahudi, kata orang Ibrani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus Arifin. Ini penjelasannya dari A sampai Z, jadi perlu pendalaman lagi ya. Karena siap. Digelar lagi. Allah kita akan digelar lagi ya. Siap. Karena apa, Gus? Karena pada prinsipnya keilmuan ini kadang-kadang suka disepelekan. Alah, udah ada bimbatnya, ya kan? Alah, udah ada ustadznya. Ternyata bagi sama kayak kita mau sholat nggak ngerti ilmu sholat, Pak. Nah, jadi kapan ruku, kapan sujud, ya kacau. Kalau ngerti ilmunya kita nggak akan berebutan hanya di Hajar Aswad. Ternyata banyak tempat mustajab yang kita bisa panjatkan doa di sana. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tema istitoah ini menjadi yang kita angkat berkali-kali, mulai dari finance istitoah, keilmuan istitoah, dan juga kesehatan istitoah. Nah, kali ini tentang keilmuannya, jadi pastikan kita betul-betul menguasai ibadah yang sedang akan kita jalankan ya, supaya ibadahnya mabrur ya, diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, monggo kita perdalam lagi melalui diskusi tanya jawab dari teman-teman hadir pada sore hari ini. Barangkali ini dari Direktur Haji Umroh bisa mendahului lah, membuka beberapa pertanyaan. Monggo, Pak Amar. Itu ada di kolom chat, Mas. Oh iya betul. Baik, ada. Saya akan bacakan ya di kolom chat ini. Bagaimana hukumnya kalau punya niat meninggal di tanah suci saat haji? Dan apakah bisa kita pakai macam-macam fikih selain di ibadah haji? Oh, ini ditarik balik nih Pak, karena tadi sudah ada pembicaraan bahwa kita akan menerima ya, membuka hati untuk beberapa fikih beserta dengan mazhabnya. Nah, ini rupanya ini kalau mau dipakai di ibadah lain, ibadah di luar ibadah haji gimana? Ada dua pertanyaan Pak, monggo.
untuk Gus Arsyad? Saya tuh Pak Dr. Arsyad. Saya dulu ya. Monggo Gus. Ya, monggo. Mohon izin, Syekh Arsyad. Mohon izin nggih. Jadi mohon maaf ini kawan-kawan ya. Jadi kalau ada jemaah kita berniat meninggal di sana ya nggak apa-apa, wong niatnya begitu. Termasuk mertua saya tahun 2006 itu pernah ngobrol sama saya bahwa ingin meninggal di Mekah. Ternyata 2006 pas catering bermasalah itu malah meninggal. Jadi artinya ya. Jadi ya memang doa itu ya orang berdoa ya kita nggak bisa larang Pak. Artinya itu tidak dianggap fatality ya. Artinya orang meninggal kok. Nah umur juga umur ya. Kemudian bagaimana dengan hukum intikal atau mencampur mazhab? Jadi tadi Syekh Arsyad sudah sampaikan ya bahwa terkait dengan mencampur atau intikal berpindah mazhab itu memang harus hati-hati. Ada 3 kriteria menurut saya yang saya pahami dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuhunya Dr. Syekh Wabajoili bahwa ada 3. Yang pertama adalah tidak seketika. Artinya tidak seketika itu memang dirancang dari niatnya, ada kosdunya, ada maksudnya memang mau pindah mazhab. Artinya misalnya begini loh, kalau di puasa itu loh misalnya, kalau di mazhab Syafi'i itu niat pada malam hari, sedangkan di Hanafi orang boleh niat pagi sampai zuhur. Tiba-tiba dia bermadzhab Syafi'i, kemudian kesiangan, subuh nggak sahur, karena belum niat, kalau nggak ada niat maka nggak ada yang puasa. Terus dia bilang begini, aku sekarang Hanafi, nggak boleh, karena itu seperti bajai langsung belok kanan itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah dia tidak ada alasan untuk pindah mazhab, artinya memang kondisinya normal. Kalau ini kan kondisi yang menurut saya ketika haji itu semuanya kondisinya rukhsah. Yang tadi saya disampaikan oleh Dr. Arsyad itu kan sebenarnya kita pada masuk posisi yang harus kita ambil ibadah itu kalau bisa yang sah. Kita nggak usah harus ngejar afdol, yang penting sah, selamat, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak melanggar larangan ihram kita tidak terabas ya udah nggak apa-apa ya. Artinya keadaannya rukhsah boleh ambil. Yang ketiga ini yang paling nggak boleh ngambil yang enak-enak. Saya kasih contoh di suatu saat ceramah bahwa contoh yang ekstrim itu bab nikah misalnya ya. Ini contoh aja, nanti kalau di haji saya bisa kasih contohnya. Misalnya ketika bab wali ngambil Hanafi, di Hanafi itu boleh menikah janda tanpa wali, misalnya begitu ya. Kalau di Maliki itu boleh menikah tanpa saksi asal pernikahannya diumumkan. Di mazhab Syafi'i wabil khusus dohiri boleh menikah tanpa mas kawin. Nah ini nggak boleh dicampur. Ambil bab wali dari Hanafi, ambil bab saksi dari Maliki, ambil bab mas kawin. Akhirnya nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai mas kawin. Motiar kalau gitu caranya. Ini rusuh ini. Nah, yang begini-begini ini cuma harusnya nggak boleh kita nyampur-nyampur mazhab ketika pada satu qadhiyah yang memang butuh satu satu konsep fikih yang benar. Contoh kalau caranya wudhu Syafi'i ya batal menurut kriterianya Syafi'i. Kalau wudhunya Maliki ya batalnya menurut kriteria Maliki. Jadi artinya selama kita itu tidak mencampur dalam konteks itu saling membatalkan boleh. Itu dari Bu Nenden. Ini dari Nenden ya, silakan ini. Mau nanya apakah boleh moderasi dalam semua aspek ibadah ini? Monggo. Saya dulu nanti mungkin Pak Arsyad ya. Jadi gini, moderasi itu kan tadi definisi sudah sampaikan oleh Syekh Arsyad bahwa itu itidal, tawazun, tawasud, macam-macam ya. Memang ibadah itu kalau bisa ya memang harus memenuhi semua kriteria persyaratan, syarat dan rukunnya. Tapi pada satu hal lain jangan juga terlalu berlebihan yang memberatkan. Artinya moderat itu di situ. Jadi orang moderat pasti dia tidak buat gampang, tidak gampangin, tidak nyepelein hukum. Jadi hukum itu tetap jadi patokannya, hukum ibadah tetap jadi patokannya. Namun karena ini nyangkut ibadah yang butuh kekhususan haji, ini ada fisik, ada mental, semuanya campur aduk, maka kayaknya memang moderasi itu yang di ibadah itu yang paling bagus itu memang di haji, karena nanti jemaah itu biar semuanya bisa menyelesaikan haji dengan sah, tidak harus melanggar larangan ihram, tapi juga yang penting meskipun dengan cara yang nyaman, yang tidak terlalu memberatkan. Saya kira moderasi itu secara teori bisa di semua ibadah, karena moderasi itu tidak gampangin ibadah itu menurut saya. Mungkin Pak Arsyad bisa nambahkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji ini makin lama makin kompleks ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya kita semua berharap bahwa
pelaksanaan haji bisa dicapai dengan lancar dan tentunya mabrur ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita akhiri karena Nuwun Sewu ini para pemateri ini sudah di ujung. Barangkali kalau di Kalimantan sudah maghrib ya. Makanya maghrib kita akan coba akhiri. Ya, tadi Pak Nasfi juga sudah sampaikan. Kami akan minta closing statement ya dari masing-masing pemateri. Saya mungkin perlu sampaikan satu hal saja yang penting kalau kita mau terkait dengan haji nih ya, bahwa haji itu memang salah satu rahasia dari Allah yang kadang-kadang kalau dinalar agak susah ya. Jadi misalnya ini terkait dengan biaya haji misalnya pun nanti sudah dihitung oleh pemerintah dan pemerintah juga nawaitunya juga tetap baik, layanan tidak dikurangi, kemudian proses semua ya, embarkasinya juga baik. Saya kira ini akan perlu pemahaman juga dari kawan-kawan dari seluruh jamaah bahwa Allah itu maha kaya ketika memanggil kita untuk haji. Artinya Anda tidak perlu ragukan lagi bahwa ketika seseorang itu dipanggil untuk pergi haji, insya Allah jalan keluarnya itu banyak. Oleh karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa haji itu merupakan panggilan yang memang datangnya dari Allah. Insya Allah kalau kita luruskan niat, kita bukakan pintu lebar-lebar kepada kehendak Allah, insya Allah haji bagi kita adalah sesuatu yang meskipun hanya sekali, tapi insya Allah menjadi haji yang mabrur, tentunya tetap dengan bekal ilmu, bekal istitoah ilmu, istitoah finance, istitoah macam-macam lah ya itu harus tetap karena tapi fatajawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Namun kuncinya tetap di ujung ya bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa yang dalam konteks yang lebih luas maknanya jangan pernah kita ragu dengan ketakwaan kita pada Allah itu harus menjadi landasan utama ketika haji. Kira-kira itu Mas Putro. Insyaallah mabrur hajinya.